Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roseliana Eva Julia, NIM 220302041102 dari kelas PPD 2022. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai etika politik Pancasila. Pengertian etika politik Pancasila. Yang pertama, secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Pada dasarnya, etika diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan. Dalam konteks filsafat, etika bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia, menurut Katzoff 1986. Yang kedua, secara substantif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau perilaku etika manusia. Politik berasal dari politik, yaitu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu proses. Etika politik Pancasila dapat diartikan sebagai perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembagian etika. Etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum, yaitu menyangkut prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu membahas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi beberapa hal. Yang pertama, etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, etika sosial, yaitu membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika sosial. Selanjutnya, nilai-nilai etika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk seperti berikut. Yang pertama, bernegara, memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang kedua, hidup beragama, memiliki nilai kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Yang ketiga, bela negara, merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk membela negaranya. Yang keempat, pendidikan, dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kelima, kesejahteraan sosial memiliki nilai dasar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, hukum, yaitu setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menekankan moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai pondasi bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu bangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut warga negara Indonesia serta penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti manusia yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan harus mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan maupun kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang terakhir,
Penerapan etika politik Pancasila. Yang pertama, melalui demokrasi dengan tetap mengusung nilai-nilai kerakyatan sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, pluralisme, suatu paham yang menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, dan tenggang rasa. Yang ketiga, hak asasi manusia, yaitu penerapan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.